Mari kita memuji Tuhan, sentosa atau aman di dalam tangan Yesus. Sentosa dalam Yesus, berselamat sepenuh. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar. Dari negeri mulia, damai sejahtera, selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Sentosa dalam Yesus, tidak yang beri khawatir. Pencobaan dan dosa sudahlah tersingkir. Luput segala dosa, luput ketakutan. Tidaklah air mata dalam kemuliaan. Sentosa dalam Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Sentosa dalam Yesus, sampai selamanya. Hidup kekal yang tentu bersama Yesuslah. Sungguh tak dapat setan merampas miliknya. Darahnya Tuhan Yesus jadi pelindungnya. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami kembali berterima kasih untuk kebaikan-Mu yang telah menyelamatkan kami, bahkan memberikan kami kesempatan untuk bersekutu di dalam Tuhan Yesus untuk memuliakan Engkau. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu untuk mengampuni dosa kami, supaya kami bisa menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami serahkan semua acara pelayanan pada hari ini, kiranya nama-Mu dimuliakan, ditinggikan. Demikianlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih dan berdoa. Amin. Pertama-tama kita akan membaca dari surat Filipi ya, pasal yang ketiga ayat 1 sampai 3. Setelah itu Injil Tuhan Yesus perikop 178 dan 179. Filipi pasal 3. Habis. Nggak apa-apa nanti gilirannya. Filipi pasal 1 pasal 3 ya, ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama. Filipi 3, 1 sampai 3.
3, 2, 1. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat untukku, dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh kepercayaan kepada hal-hal lahiriah. Jadi pasal 3 ayat 1 adalah penutup ya dari pasal 2, karena dikatakan akhirnya saudara-saudara. Berarti penerima surat itu memang gerejanya Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, perintahnya bersukacitalah ya di dalam Tuhan. Itu adalah tema utama di kitab Filipi ya. Kemudian 1B di bagian bawah, mencatatkan hal-hal ini kepadamu tidaklah berat untukku, karena dapat memberikan kepastian kepada kamu. Ini seperti surat Yudas ya. Coba kita buka Yudas ayat 3. Itu mempunyai pengajaran yang sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menuliskan kepada kamu tentang ya, jadi di sini mengulang kembali ajaran dasar keselamatan kita bersama, itu tidak berat ya. Jadi sama dengan surat Yudas ya, surat Filipi ini juga dimulai dengan pengajaran tentang keselamatan. Ayat 3 yang sering kita kutip ya untuk biblical separation. Aku merasa terdorong untuk menuliskan ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan ya, iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi iman di sini adalah iman yang objektif ya, firman Tuhan. Nah ini ayat 2-3 itu juga sama dengan Yudas 3, di mana pada ayat 1 akhirnya saudara-saudara, yang kedua bersukacita dalam Tuhan ya, catatkan kembali, yaitu ajaran keselamatan ya, bukan merupakan hal yang berat ya, kalau kita harus mengulang tentang Injil keselamatan ya, kepada orang yang percaya itu wajar-wajar saja. Nah kemudian ayat 2 dan 3 ada 4 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama ya, awaslah ya kepada anjing-anjing. Ya, awaslah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Ini bisa kita golongkan, gereja itu mau dihancurkan dari luar ya, ada bahaya dari luar. Ya, seperti kita lihat sejarah gereja, di mana Tuhan Yesus sendiri setelah disalib, murid-muridnya mengalami yang namanya aniaya ya, dari orang-orang Yahudi dan aniaya dari kerajaan Roma. Jadi berwaspadalah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, dan juga anjing-anjing ini bisa kita golongkan dengan bahaya dari pihak luar. Nah sedangkan bahaya dari pihak yang dalam ya, kalau kita lihat ya, berwaspadalah, awaslah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Jadi kalau kita teliti ya kata penyunat-penyunat palsu, itu Rasul Paulus tidak menggunakan kata sunat yang standar ya, tetapi dia menggunakan kata mutilasi ya, mutilasi palsu. Karena kalau orang hanya bersunat ya, pada hari ke-8 tetapi tidak percaya Yesus, Paulus mengatakan mereka bukan ya bersunat, tetapi mereka melakukan mutilasi. Jadi dalam bahasa Yunaninya sangat menarik ya, kata yang dipakai adalah katatome ya, katatome, mutilasi yang palsu. Jadi mutilasi yang palsu ini adalah bahaya dari dalam
gereja itu akan dihancurkan dari dalam. Karena kalau kita baca kitab Galatia dan Kisah Rasul 15 kan, di mana orang-orang Yahudi mencoba menyusupkannya ajaran-ajaran agama Yahudi ke dalam gereja dengan mengatakan kalau mereka orang-orang yang tidak bersunat, kalau hanya percaya Yesus tidak diselamatkan, tapi harus menjalankan adat istiadat orang-orang Yahudi. Jadi di Kisah Rasul 15 itu diberikan pengajaran oleh Roh Kudus, adat orang Yahudi tidak perlu diikuti orang yang bukan Yahudi, yaitu orang tertentu saja seperti Timotius yang disunat karena dia separuh Yahudi, tidak menjadi batu sandungan. Kemudian benda-benda yang sudah dipersembahkan pada berhala tidak boleh dimakan, ya, cabul tidak boleh, dan darah tidak boleh dikonsumsi. Itu Kisah Rasul 15 ya. Jadi bahaya dari dalam menyusup, ya, Tuhan Yesus bisa memberikan jalan keluarnya. Kemudian kalau kita lihat ya selanjutnya, bahaya-bahaya dalam gereja itu ada mulai dari ajaran agama Yahudi yang menyusup. Yang kedua, kalau kita lihat selama 1000 tahun kan, itu gereja Roma Katolik mengajarkan bahwa percaya Yesus tidak diselamatkan kalau tidak mengikuti sakramen-sakramen gereja Roma Katolik. Kemudian setelah itu banyak bidat-bidat Kristen yang muncul ya. Advent, kemudian saksi sesat Yehova, Mormon ya. Kemudian Mormon itu mengatakan Allah tidak Tritunggal. Begitu banyak ya Allah. Kemudian juga kita lihat ada Christian Science ya. Seperti Tom Cruise, dia itu penganut Christian Science. Jadi begitu banyak ajaran-ajaran yang di sekolah Alkitab itu disebut dengan bidat-bidat ya dari dalam gereja. Jadi dari dalam gereja mau dihancurkan dengan agama Yahudi, Tuhan sudah tolong, nggak bisa. Roma Katolik 1000 tahun dan reformasi membawa gereja keluar, bidat-bidat Kristen yang muncul. Ya, kemudian setelah itu di abad 20 itu karismatik. Karismatik ini menjadi ya, kan orang percaya tidak bisa lagi yang memegang firman Tuhan yang murni. Karena gereja mereka pasti hiruk pikuk. Tidak lagi hikmat. Itu karismatik. Kemudian setelah karismatik abad 20 masuk lagi ya di pertengahan abad 20 tahun 1948 gerakan oikumene kan. Ya, oikumene ini akan membawa ya, gereja yang palsu bersatu dengan gereja Roma Katolik, dan gereja Roma Katolik kelak ya akan dipakai antikristus untuk menyatukan semua agama sehingga bait Allah tribulasi itu bisa dibangun ya untuk orang-orang Yahudi. Jadi bahaya anjing dan pekerja jahat itu dari luar, kalau penyunat-penyunat palsu atau mutilator-mutilator itu dari dalam. Nah, caranya mencegah. Nah, coba kita lihat ya. Kita bukanlah orang-orang yang bersunat secara lahiriah, tetapi kita bersunat secara rohaniah. Karena sunat itu diidentikan ya dengan baptisan ya. Masih ingat ya? Baptisan menggantikan sunat, kemudian Paskah digantikan dengan perjamuan kudus yang melayani Tuhan sesuai dengan apa? Ya, Roh Allah. Karena perjanjian lama kan mereka harus punya kiblat ya, bait Allah. Kalau sekarang kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Dan kita ya, bermegah di dalam Kristus Yesus, artinya setiap saat kita bisa belajar dari Injil Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus yang mengalami begitu banyak permusuhan dan bagaimana cara Tuhan Yesus mengatasi musuh-musuhnya itu sudah dicantumkan di Injil Tuhan Yesus ya, khususnya waktu dia mau disalibkan ya, banyak konfrontasi dengan orang-orang Yahudi di Yerusalem seperti di perikop 178 Yesus ditanya mengenai hukum yang utama itu yang mana, Markus 12, Matius 22. Jadi Tuhan Yesus menjawab, yang utama ada dua, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap lubuk jantungmu,
dengan segenap jiwamu. Jiwa itu napas, jantung, terus napas, ya paru-paru. Kemudian dengan segenap akal budimu, itu otak kan. Kemudian dengan segenap kekuatan, ya anggota badan yang lain yang bisa bekerja untuk Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kasihilah tetanggamu. Kalau bahasa Indonesia mengatakan sesama, tetapi sesungguhnya neighbor, ya, orang-orang yang di sekitar kita, seperti diri kita sendiri. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu untuk menjatuhkan Yesus, justru ya dari musuh-musuh yang ingin menjatuhkan Yesus, kita mendapatkan pengajaran-pengajaran yang kekal. Kemudian setelah itu Yesus bertanya pada mereka, dan mereka tidak bisa menjawab. Karena kelihatannya bertentangan Alkitab itu. Karena Daud berkata kepada tuannya, padahal Mesias itu keturunan Daud. Jadi Yesus bertanya, kenapa Daud berkata kepada tuannya, sedangkan Mesias adalah keturunan Daud? Karena di dalam Perjanjian Lama ya, ada yang dinamakan itu Natal paradoksial ya, paradoksial. Seperti ya, batu bisa batu hidup, bisa batu sandungan. Kemudian kalau kita melihat Yesus disebut akar Daud, tapi juga tunas. Kenapa bisa fungsinya akar dan tunas? Kalau akar dia sudah ada sebelum Daud ada. Kalau tunas secara manusia, memang dia lahir dari Maria yang merupakan keturunan dari Raja Daud yang bukan raja. Jadi kalau Tuhan izinkan, ya besok kita akan belajar. Nah, setelah kita bisa ya mengalahkan musuh-musuh dari luar dan dalam, apa yang kita lakukan adalah melakukan ya, pekerjaan Tuhan supaya kerajaannya dapat berkembang. Jadi pada ayat pertama kita belajar 3 hal ya, yaitu akhirnya saudara-saudara bersukacitalah dan catatkan ya hal-hal yang sudah diajarkan tentang keselamatan, ya jangan merupakan beban berat ya, tetapi kita bisa melakukannya dengan ya, sukaria. Kemudian yang ayat 2-3, awas ya kepada anjing dan pekerja jahat, ini untuk aniaya dari luar. Kemudian awas terhadap mutilator palsu, jadi ajaran-ajaran yang mau disusupkan baik agama Yahudi, Roma Katolik, bidat-bidat dalam kekristenan, yaitu harus kita waspadai. Yang terakhir itu ada 2, yaitu di zaman sekarang karismatik dan oikumene, 2 hal itu. Nah setelah itu kita bisa tangkal berdasarkan ya Tuhan Yesus menghadapi musuh-musuhnya, maka kita yang terakhir ya kita berdiri teguh ya untuk ya memberitakan firman Tuhan dan membela iman ya. Memberitakan firman dan ya, berjuang membela iman yang sudah diberikan pada kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sudah memuji namamu, dan kami sekarang serahkan acara selanjutnya, yaitu persekutuan doa. Kiranya Engkau menolong. Demikianlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pokok-pokok doa mulai dari PI Rudi. Silakan. Bersyukur untuk hari ini dapat ikut lagi dalam PI dan besuk. Ya, doakan untuk orang-orang yang akan kita PI dan besuk agar mereka dapat teguh dalam iman percaya pada Tuhan Yesus. Bersyukur hari ini juga bisa melayani Tuhan. Karena seperti Pak Rudi bilang, kita minta Tuhan tolong kita pada siapapun kita bertemu, kita bisa memberikan kasih karunia Tuhan. Mereka yang belum percaya bisa percaya, yang lemah iman, yang butuh penghiburan bisa dihiburkan oleh firman Tuhan. Terima kasih. Saya juga bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini. Doakan untuk pembesukan dan penginjilan agar dapat berjalan dengan baik. Tuhan memimpin langkah kaki kita, berikan kita kekuatan kesehatan. Untuk pembesukan yang pertama mungkin kita pergi ke rumahnya abang dari PI Julimin ya, supaya kita bisa melihat tempat tinggal yang baru. Itu yang pertama, dan setelah itu kita bisa coba bicarakan dengan dia apakah itu bisa disemen
supaya nanti mobil bisa masuk atau motor. Tapi kalau dia semen rata dengan punya kita, nanti dia nggak bisa buka itunya tuh Ini aja, dia ke dalam hanya ini sedikit sedikit. untuk motor. Ya motor mobil bisa masuk. Ya coba tanya. Kita tanya aja. Ya pun kalau ada datang mau motornya mau masuk kan bisa. Pada hari Minggu kita bisa pakai. Nanti kita besuk ke Gang Yunus dengan Cempaka ya. Setelah itu di daerah itu kita bisa juga mengabarkan Injil. Yang Mbak Heng bilang itu ya. Mama Heri sakit. Mama Heri juga gak sakit. Berarti Kita kita mau- mau memakai dulu ya. Iya. Satu jalur. Mari kita berdoa untuk pelayanan kita besok. Supaya Tuhan menolong semua hal yang harus kita kerjakan. Kita buka suara, kita berdoa. Bapa di sorga, kami kembali berterima kasih untuk waktu yang sudah Engkau tentukan. Kami bisa bersatu untuk memuji nama-Mu, bersatu memusatkan pikiran untuk merenungkan firman-Mu yang tidak terbatas. Tapi kami manusia, kami adalah terbatas. Bapa, berkelaskanlah kepada kami supaya kami dikuduskan untuk datang ke hadirat yang kudus. Bapak tolonglah untuk keluarga PI Rudi, PI Jakaria, PI Julimin, agar kami bisa melayani Engkau yang memuliakan nama-Mu. Bapak, kami serahkan pembesukan pada hari ini ke rumahnya mamanya Seri, saudara Chandra, Asyam, dan juga yang tinggal di Gang Yunus. Besok pagi kami akan melayani Engkau dalam berbagai tugas. Urapi kami agar nama-Mu dimuliakan, ditinggikan. Berbelas kasihanlah kepada gereja-Mu, ke tempat itu tambahkan jiwa baru, pelayan baru, dan bahkan tambahkan juga gereja-gereja yang baru. Kami serahkan hidup kami dalam pimpinan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Asyik buka air, Perudi.